Buntut Sylvester Matutina belum dieksekusi sejak 6 tahun lalu, pengacara Roy Suryo laporkan Kajari Jaksel ke Kejagung. Teman-teman sekalian dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS, ini adalah bukti ya, tanda terima resmi dari PTSP, Jaksa Agung Republik Indonesia, bahwa surat misi dan aktivis telah kami sampaikan terkait dengan belum dilaksanakannya eksekusi atas putusan kasasi 287 PIT 2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Ya, jadi kami datang hari ini resmi dan inilah bukti, ini asli ya, bukan palsu. Ya, jadi ini bukti asli dari pihak kejaksaan. Mudah-mudahan kami berharap menjelang 17 Agustus 1945 ini, 2 hari lagi, suara kita yang mewakili bukan hanya klien kami, tapi suara yang kami sampaikan hari ini adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan merindukan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang berintegritas, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal ayat 3 Konstitusi 1945, Indonesia adalah negara rule of law, negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ke Mas Roy dulu ya, Mas Roy, teman-teman Anda dari TPUA melaporkan Kajari Jaksel ke Kejagung ya, ke Jamwas dan juga Jambit. Apa alasan akhirnya langkah ini yang diambil? Ya, karena sudah seminggu sejak statement dari Kapus Penkun Jaksa Agung sendiri, ya, Pak Anang, itu yang beliau tadinya mengatakan akan segera hari ini dipanggil gitu ya, tapi ternyata belum dieksekusi. Bahkan terakhir tadi sesuai dengan statement dari Kompas tadi kan bahwa menunggu dari Kejaksaan Negeri ya. Nah, maka tadi barusan saja kira-kira 2 jam yang lalu ya, teman-teman kami ya dari tim advokasi untuk aktivis dan akademisi, ada Bang Ahmad Kosinudin, ada Pak Jahmada Girsang, ada Pak Abdul Ghafur, kemudian juga ada Pak Mulyadi ya, sudah menyerahkan 3 surat. Apa? 3 surat itu yang pertama itu ke Jaksa Agung ya, Pak ST Burhanuddin langsung. Kemudian ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, kemudian Jaksa Agung Muda bidang pembinaan. Ya, masing-masing itu tugasnya adalah untuk mengawasi dan juga untuk membina strukturnya agar jangan sampai kejadian seperti Sylvester Matutina ini terjadi, karena ini berarti kerugian besar terhadap negara. Ya, sudah capek-capek melakukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan kasasi, dan kasasi itu sudah inkrah ya semenjak 6 tahun yang lalu, 2019 ya, tepatnya ketika kemudian itu tanggal dikirim ke pengadilan yang pengaju dalam hal Kejaksaan Negeri itu 9 September 2019, itu belum dieksekusi sampai dengan sekarang. Dan yang menarik adalah tadi pemberitaan, tadi juga ada rekan Kompas tadi juga di Kejaksaan Agung, mereka meliput juga, terima kasih. Yang menarik adalah ada statement bahwa menunggu dari PK. Mbak, sesuai dengan undang-undang ya, PK atau peninjauan kembali itu tidak menunda eksekusi. Jadi harusnya pada saat mengajukan PK pun itu sudah bisa ditangkap si Sylvester itu. Jangan kemudian menunggu PK, nanti hasilnya PK gimana. Enggak, PK itu tidak menunda eksekusi. Jadi eksekusi dulu ya, baru kemudian nanti PK. Terserah dia mau PK tanggal 20 Agustus, nggak ada masalah. Kami nggak keberatan dengan PK, kami keberatan dengan dia. Yang penting eksekusi dulu baru PK. Pak Heri, ya terakhir untuk ditanggapi tadi, termasuk juga belakangan pihak Sylvester juga menarasikan perkara Sylvester sudah daluarsa. Apakah itu kemudian membuat jaksa ragu hingga belum melakukan eksekusi sampai saat ini? Iya, begini, sepanjang yang saya tahu ya, saya kuliah dari semester 1 Fakultas Hukum. Yang namanya daluarsa itu kehilangan hak menuntut, Mbak Eva. Berarti ini sudah bukan lagi wilayah daluarsa, karena ini sudah wilayah eksekusi. Nah, ini tolong kita baca lagi konteks daluarsa itu seperti apa. Jangan kita hanya melihat itu kehilangan hak. Hak apa yang hilang di sana? Bukan kehilangan hak untuk mengeksekusi, tapi kehilangan hak untuk menuntut. Berarti prosesnya belum sampai putusan. Di kasus ini sudah putusan inkrah, tinggal dieksekusi. Masalahnya tadi 5 tahun kemana itu yang kita nggak tahu. Nah, maka ketika ini ada ya dieksekusi dulu, kan begitu. Masalah dilakukan upaya hukum ya monggo-monggo saja, silahkan saja. Tapi narasi itu jangan dipakai untuk kemudian memanipulasi nanti bahasa daluarsa tadi. Karena yang saya pahami daluarsa itu adalah kehilangan hak untuk menuntut, bukan untuk mengeksekusi orang. Dalam bahasa hukum acara berbeda antara eksekusi dengan menuntut. Eksekusi itu berarti prosesnya sudah selesai, Mbak. Nah,
konteks bahwa ada PK yang diajukan, kita bayangkan ya bahwa misalnya ada seseorang yang di PK karena dia belum mengajukan PK nggak dieksekusi. Pertanyaan saya, di mana kepastian hukumnya? Kan begitu. Maka ini akan jadi dalil orang lain juga. Itu saya bilang tadi, kalau semangatnya adalah dalam hal untuk perbaikan sistem hukum kita, ya silahkan. Tapi ketika kita lihat dalam konteksnya tidak tepat, kurang tepat, ya kita kan kembali kepada konteks teorinya. Nah, pasal 78 KUHP itu nggak bicara tentang mengeksekusi orang, bicara tentang penuntutan yang hilang di sana. Kasus Inkra itu tidak ada lain harus dieksekusi. Ini perintah undang-undang dasar dan undang-undang. Eksekusi itu bisa ditunda. Benar bagaimana? Ya norma yang benar itu adalah pertanyaannya kemudian kasasi selesai. Oke. Pertanyaannya kemudian sepenting apa jadi kalau sosok Sylvester Matutina diikuti, masa sehingga proses hukum ini harus ditunda justru dan tidak itu diikuti. mengkonfirmasi ada orang besar. Oke. Mengkonfirmasi ada orang besar di balik seorang Sylvester Matutina sehingga sampai hari ini tidak dieksekusi. Kalau nggak ada orang besar, contohnya Charlie Chandra, baru ya tersangka langsung dijemput paksa, didobrak, dibawa. Bro, orang besar itu ada nggak? Oke, silakan Bang Boy. Kita kasih kesempatan Bang Boy. Kita kasih kesempatan. Anda menuduh orang-orang besar. Bukan menyimpulkan ada orang besar dan dibalik orang besar itu saya simpulkan saudara Joko Widodo. Eksplisit disebut. Eksplisit ya. Kalau bicara Joko Widodo, saya kira ada keliru. Oh, nggak ada masalah, pendapat itu berbeda, tapi saya yakinkan Jokowi itu siapa orang besarnya? Nggak ada hubungan sama Pak Jokowi, nggak ada. Nggak ada pasti masuk Jokowi. Bicara hukum kok, bicara hukum. dengan Pak Jokowi. Justru kalau bicara hukum masuk bui sama nggak ada lama-lama. Tapi tidak ada pembuktian. Nanti kita kaitkan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana Sylvester Matutina oleh Kejaksaan sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Komjak menilai bahwa proses eksekusi ini merupakan bagian dari kepastian hukum di Indonesia. Komjak mendukung setiap langkah Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel selama seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Komisi Kejaksaan memantau pelaksanaan eksekusi ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Kami menilai bahwa profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam proses hukum harus terus dijaga oleh seluruh aparat penegak hukum. Komisi Kejaksaan juga menghimbau masyarakat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga peradilan dan tetap menjaga suasana yang kondusif, menghormati putusan pengadilan sebagai produk hukum tertinggi, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif. Komisi Kejaksaan akan terus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah sesuai peraturan perundang-undangan. Pak Heri, mulai dari alasan COVID-19 sampai atau saat 2019 lalu sampai Sylvester sempat menghilang, apakah alasan itu bisa disebut sebagai kelalaian? Iya, tidak ada narasi atau diksi kata yang lebih tepat. Ya, mungkin kelalaian yang agak lebih halus ya menurut saya. Tapi kita belum tahu dalam penelusuran kalau ada kejujuran, mungkin malah tidak kelalaian, ada unsur sesuatu yang mungkin bisa saja disengaja. Tapi untuk membuktikan ini sungguh sulit Mbak Eva ya, karena bagaimanapun ini kan harusnya sudah dieksekusi lama ya. Tadi sudah prolog di depan Metro TV sudah sampaikan tahun 2019. Kita berhitung di 2025 ini sudah hampir 5 tahun ya untuk mengeksekusi seseorang saja begitu sulitnya. Padahal ini penanganannya di Jakarta. Ya menurut saya ini salah satu catatan yang harus diperbaiki oleh teman-teman kejaksaan, dan bahasa diksi sempat hilang itu yang menurut saya juga menjadi menarik untuk kita perdebatkan ya. Sempat hilang ini berarti apakah orang yang membangkang ya yang harus dieksekusi tadi kemudian melarikan diri, menghilangkan jejaknya, atau seperti apa gitu ya. Ini kan diksi kata yang menurut saya juga punya konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang harusnya menjadi eksekutor.
kita tahu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 1981, eksekutor dari perkara pidana itu adalah jaksa. Nah, maka tentunya untuk menegakkan marwah tadi, seseorang yang sudah melalui proses hukum kan tentu harus mempertanggungjawabkan secara pidana. Harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, karena ini adalah upaya hukum yang sudah maksimal kemarin dilakukan di kasasi. Advokasi, akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami, itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana, ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi, dan sampai hari ini belum dieksekusi. Tapi ada hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang ada penyebab bahwa saudara Sylvester Matutina itu tidak bisa dituntut, yakni faktor politik, dan itu yang kami yakini karena di era kekuasaan saudara Joko Widodo, Sylvester Matutina sebagai bagian dari pendukung penyokong kekuasaan saudara Joko Widodo, ketua dari Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang kita ketahui pendukung berat saudara Joko Widodo, maka kita patut duga ini ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk melindungi saudara Sylvester Matutina. Benar bahwa terkait adanya permohonan PK dari saudara Sylvester dan penasihat hukumnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Sedangkan terkait permohonan pencabutan paspor atas nama JT, penyidik Kejaksaan Agung telah melayangkan dan bermohon kepada imigrasi sekitar akhir Juli. Satu, ya, perkara ini adalah perkara pidana. Ya. Perkara pidana sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, kalau inkrah harus segera dieksekusi. PK tidak menjadi penghalang. Kemudian, kalau apakah PK-nya sudah lama sampai 6 tahun lewat, ini ada kelalaian. Kelalaian atau kesengajaan dari aparat kejaksaan. Ya. Nah, lalai atau aparat tinggal tergantung karena ada sesuatu atau ada setiga atau apa, ini urusan internal daripada kejaksaan untuk menyelidiki mengapa sampai terjadi begitu. Nah, kalau Pak Sugeng ngelihatnya itu ada kelalaian. Apakah perkara ini tidak bisa dieksekusi? Bisa. Karena sudah lewat waktu. Saya tidak akan bertransfer, baca saja Kitab Hukum Pidana Al-Femine Bipalingen, yaitu ketentuan umum pasal yang disebut tadi. Jelas sekali itu. Tidak bisa ditafsirkan, jelas terang benderang, kayak makan siang pakai lampu petromak. Nah kalau gitu Pak Sugeng ngelihat ada kelalaian atau kesengajaan nih, apa yang bikin jaksa masih belum eksekusi 6 tahun? Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Oke, jadi kita gitu sambil mendidik masyarakat yang mendengar kita bahwa patokan kita adalah hukum dan kita sangat mencintai kejaksaan kita, bahwa kitalah yang memiliki jaksa itu, kitalah yang mengganti, yang menggaji jaksa itu. Menurut saya ini manuver sajalah. Kebetulan saya juga praktisi ya, hal ini menurut saya biasa dilakukan untuk mengganggu jalannya proses hukum. Tapi tentunya keyakinan kita yang belajar hukum acara pidana menurut saya tidak akan goyah bahwa yang namanya PK dia tidak menunda eksekusi. Begitu eksekusinya tetap bisa berjalan. Dan ini yang menurut saya jadi penguat bagi kejaksaan, dan kejaksaan bagi saya sebenarnya secara pribadi juga perlu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman jaksa ini menurut saya akan menjadi presiden buruk nantinya ketika nanti narasi ini dipakai oleh terpidana lain dalam perkara yang lain. Menurut saya, hemat saya adalah jangan sampai satu kasus kemudian bisa digunakan sebagai narasi untuk menyerang kehormatan hukum. Tentu kita mencintai teman-teman jaksa yang sudah berupaya untuk sekarang memperbaiki merekonstruksi lah ya yang terjadi di 2019 kemarin, karena kita tidak melihat
aksi nyata di 2019, kalaupun alasannya adalah COVID, kita berhitung COVID pun cuma terjadi dalam berapa tahun begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu, karena yang bersangkutan kan yang kita ketahui bersama juga sering tampil di muka publik, dan terakhir juga mendapatkan posisi yang terhormat di salah satu tempat di kementerian begitu kan. Nah ini menurut saya jadi presiden ya, apalagi ini Jakarta sebagai barometer penegakan hukum, tentunya sebagai jantung ibu kota, masih ditemukan perkara-perkara semacam ini. Kuasa hukum Roy Suryo dan tim pembela aktivis dan ulama TPUA, resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari, Jakarta Selatan ke Kejaksaan Agung Kejagung. Laporan tersebut dilayangkan imbas belum adanya tindakan eksekusi pada Sylvester Matutina terkait kasus fitnahnya pada Jusuf Kalla yang sudah diputuskan sejak 2019 lalu. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, juga meminta Kejagung melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin putusan yang sudah inkrah dan kami sudah cek ada rinciannya oleh rekan kami, ucap Hozinuddin di kantor Kejaksaan Agung pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Ia membeberkan bahwa administrasi penangkapan Sylvester Matutina sudah lengkap dan seharusnya bisa langsung dieksekusi. Putusan administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung, jadi tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi, imbuhnya. Hozinuddin juga menyoroti Sylvester yang selama 6 tahun ini masih bebas dianggap sebuah kelalaian yang tidak biasa. Pasalnya, ada biaya yang dibayarkan oleh negara untuk aparat kejaksaan dalam menjalankan fungsinya, namun kali ini belum dilakukan. Sementara itu, kasus Sylvester Matutina pada 2019 lalu adalah menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla karena pidatonya di tahun 2017. Dalam pidato itu, Sylvester menyebut bahwa Jusuf Kalla telah melakukan korupsi yang membuat masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Bali menjadi miskin. Selain itu juga tudingan Sylvester pada Jusuf Kalla yang menyebutnya menggunakan agama untuk bisa memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Sylvester pun telah divonis 1,5 tahun dan putusannya pun sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, namun hingga kini belum dieksekusi.